spesies udang air tawar di Sulawesi sangat beragam, mulai dari aliran air kecil, pegunungan, sungai, rawa, bahkan danau. Famili Athidae dan Palamoidae yang sekarang akan kita bahas merupakan dua kelompok yang mendominasi di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia dan khususnya Sulawesi. Selain fungsi ekologisnya, kedua kelompok ini sama-sama memiliki kontribusi dalam kehidupan manusia baik secara tidak langsung maupun secara langsung dengan nilai ekonomisnya. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung bersama-sama untuk menimba ilmu dan informasi dari narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, walaupun melalui layar atau secara online. Padahal COVID-nya juga sudah mulai menurun ya, jadi sistem ininya webinarnya banyak online biar lebih mudah dan bisa dijangkau. Oke. Dan sangat antusias sekali pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Effendi, salah satu pengurus di Yayasan Aksi Konservasi Celebica yang ditugaskan sebagai MC untuk membawa acara pada pagi hari ini. Tentunya selesai nanti, selama beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa susunan acara yang tentunya akan sangat penuh insight. Diantaranya adalah yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian sambutan Direktur Yayasan Aksi Konservasi Celebica, kemudian yang ketiga pembacaan CV moderator, yang keempat pembacaan CV narasumber, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, dan ketujuh pembacaan resume materi, yang kedelapan penyerahan sertifikat kepada narasumber, yang kesembilan pengumuman penerima door prize. Jadi untuk teman-teman silakan disimak nanti materinya hari ini, semoga beruntung ya. Oke, kemudian yang ke-10 sesi foto bersama, dan yang ke-11 terakhir penutup. Nah, rekan-rekan, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi semua pengurus Celebica serta teman-teman yang lain yang turut andil dalam membantu dan mensupport mengadakan webinar kali ini. Memasuki agenda yang kedua, yaitu sambutan Direktur Yayasan Aksi Konservasi Celebica. Mungkin saya persilakan kepada Pak Anggra Alfian untuk waktunya bisa menyampaikan sambutan. Oke, saya kasih kesempatan kepada Pak Alfian. Silakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang pertama mungkin yang saya hormati Ibu Dr. Anawati selaku pemateri pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Sekaligus beliau ini adalah Ketua Jurusan Biologi di Universitas Tadulako dan sekaligus salah satu peneliti krustase yang terkenal di Sulawesi. Terima kasih Bu atas waktunya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman rekan-rekan di Celebica. Kemudian teman-teman peserta, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang kayanya biodiversitas di Indonesia. Sedikit mungkin dari saya, jadi Yayasan Aksi Konservasi Celebica ini lahir dari anak-anak muda yang suka dengan biodiversitas, tentang penelitian, kemudian konservasi, dan kami bekerja di Wallacea. Jadi fokusnya Celebica itu hanya bekerja di wilayah Wallacea, Sulawesi, Lesser Sunda Island, dan Maluku. Kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengajak dan peduli bagaimana akan kekayaan hayati di Wallacea ini supaya kita lebih aware dan lebih peduli, mungkin bisa dalam bentuk konservasi, penelitian, dan kolaborasi lainnya. Kegiatan hari ini dilaksanakan oleh salah satu divisi. Celebica memiliki 5 divisi. Hari ini akan melaksanakan adalah divisi fauna, khususnya pada bidang akuatik. Jadi untuk tahun 2023 ini kita rencanakan 2 kali webinar untuk fauna. Yang pertama ini sudah insya Allah akan terlaksana tentang akuatik. Kemudian nanti di Oktober atau November kita jadwalkan lagi yang terestrial. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Semoga hari ini lancar kegiatannya. Salam kenal semuanya. Dan semoga juga melalui webinar ini bisa terbuka jejaring untuk kolaborasi
antar perguruan tinggi, antar NGO, antar teman-teman yang lainnya yang aktif dalam konservasi dan riset. Demikian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Alfian yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Oke, berikutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan CV moderator yang akan langsung saya bacakan. Itu nama lengkap moderator ini yaitu Diki Duyanto MSc. Pendidikan terakhir beliau yaitu Master of Science di program studi Biosains Hewan di Institut Pertanian Bogor. Beliau sekarang bekerja sebagai dosen di Universitas Tadulako, PDSKU, Tojo Una-Una, di program studi agroteknologi, dan beliau juga sebagai editor jurnal di Jurnal Sains dan Teknologi Universitas Tadulako. Selain itu juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya adalah Yayasan Aksi Konservasi Lebika sebagai koordinator divisi fauna akuatik. Oke. Terkait penelitian, beliau juga banyak mendapatkan funding penelitian yang sangat bergengsi. Salah satunya adalah Muhammad bin Zaid dengan kajian konservasi udang endemik Danau Lindu yang masuk dalam list IUCN Special yang critical endanger, dan beliau juga banyak memiliki publikasi internasional dan nasional terkait krustase khususnya di Sulawesi. Sangat menarik sekali ya untuk CV dari Diki Duyanto ini. Semoga bisa memberikan motivasi buat teman-teman juga. Oke, sebelum acara diskusi dimulai, saya umumkan bahwa di akhir acara akan ada pengumuman 3 orang pemenang yang akan mendapatkan door prize dari kami dengan ketentuan. Yang pertama yaitu follow akun IG official Silebika dan like minimal 5 postingan apapun. Kemudian yang kedua, screenshot momen Anda mengikuti webinar Silebika pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, share melalui sosial media Instagram Story dengan mention akun IG official Silebika. Kemudian yang keempat, menyertakan caption dan hashtag webinar Silebika, webinar seri 1, Degradation of Biodiversity. Kemudian yang kelima, 3 orang dengan caption menarik akan mendapatkan door prize berupa treat dari Walase. Baik, untuk itu rekan-rekan mari langsung saja kita sambut moderator kita yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini, yaitu Diki Duyanto. Pada Diki saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan kepada Kak Effendi selaku MC pada kegiatan webinar. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, sangat terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar seri 1 yang mengangkat tema tentang krustase dengan topik Diversity of Freshwater Shrimp, Caridea, Athidae, dan Palaemonidae, Decade of Research in the Central Sulawesi, yang mana webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Aksi Konservasi Silebika selaku penyelenggara webinar pada pagi hari ini. Tentunya Yayasan Aksi Konservasi Silebika sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar seri 1 kali ini. Baik, perkenalkan saya Diki Duyanto dari Divisi Fauna Yayasan Aksi Konservasi Silebika yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada pagi hari ini. Perlu saya informasikan bahwa peserta webinar kali ini itu sangat beragam ya, jadi berasal dari berbagai instansi pendidikan, kemudian ada juga dari kalangan peneliti, kemudian dari masyarakat umum dan juga para pecinta akuaris atau orang yang hobi dengan hewan-hewan hias. Ini saya sangat senang dan tentunya kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah ikut bersama-sama dalam kegiatan webinar ini. Baik, suatu nikmat yang patut kita syukuri karena kita masih senantiasa dalam keadaan sehat yang walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya nikmat yang sudah Tuhan berikan ini kita tetap upayakan untuk bisa terus produktif meskipun di hari Sabtu pagi hari ini yang agak mendung, tapi semoga semangat kita untuk ikut webinar ini tetap
tetap cerah dengan mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Anawati MSI selaku narasumber pada, kemudian yang saya hormati Pak Anggra Alfian selaku Direktur Yayasan Aksi Konservasi Celebica, yang saya hormati juga Pak Muhammad Herjayanto MSI, beliau selaku Ketua Divisi Fauna Yayasan Aksi Konservasi Celebica. Kemudian yang saya hormati jajaran ketua dan para anggota divisi dari Yayasan Aksi Konservasi Celebica yang pada kesempatan kali ini bersama-sama hadir dalam kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar seri 1 pada pagi hari ini yang sama-sama berbahagia. Mengangkat tema dari krustase pada webinar seri 1 kali ini, seperti yang telah kita ketahui bahwa Pulau Sulawesi yang merupakan bagian dari kawasan Walase ini memiliki keunikan yang sangat tinggi dalam proses geologinya dan juga kehadiran dari berbagai macam habitat. Salah satunya kehadiran dari Danau Purba atau Ancient Lakes yang juga menyediakan habitat yang unik yang tentunya mendorong dari spesiasi udang air tawar yang ada di Sulawesi ini. Nah, ini yang kemudian menjadikan Pulau Sulawesi menjadi satu-satunya pulau dengan diversitas udang air tawar yang sangat tinggi di Indonesia dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, sebagai contoh untuk udang air tawar dari famili Atiidae yang endemik saja, yaitu yang hanya terdapat di Sulawesi dan tidak ditemukan di tempat lain, itu sudah terdapat lebih dari 43 spesies yang terdiri dari banyak genus, yaitu Paresia, Marosina, dan juga Caridina. Selain itu, dari famili Palaemonidae juga dilaporkan banyak spesies, lebih dari 11 spesies. Nah, tentunya keberadaan spesies ini selain menyediakan jasa ekosistem dan juga memberikan nilai ekonomi, khususnya potensinya sebagai hewan-hewan hias di kalangan pecinta aquascape seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya tentunya dengan tingginya keanekaragaman ini maka perlu diimbangi dengan upaya-upaya konservasi untuk menjaga kelestariannya. Sehingga salah satu cara untuk bisa melestarikannya yaitu dengan yang pertama yaitu mengenal terlebih dahulu. Jadi mengenal bagaimana keanekaragaman udang air tawar yang ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah. Baik, mengawali webinar seri 1 pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Anawati MSI. Beliau merupakan dosen sekaligus peneliti di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako di Palu, dengan bidang keahlian beliau meliputi taksonomi dan juga sistematika krustasea air tawar. Ibu Anawati menempuh pendidikan sarjana dan magister pada Fakultas Biologi dari Universitas Gajah Mada. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan doktoral dengan topik disertasi yaitu The Freshwater Atid Shrimp of the genus Caridina from Lake Lindu. Jadi udang Caridina yang ada di Danau Lindu. Kemudian Ibu Dr. Anawati juga punya dari dukungan pendanaan tidak hanya dari dalam kampus yaitu Universitas Tadulako, namun juga dari kompetisi pendanaan penelitian dari kementerian. Kemudian beliau juga merupakan peneliti aktif dalam menguak kekayaan spesies udang air tawar yang ada di Sulawesi. Hal ini terbukti dari banyaknya publikasi beliau, baik itu skala nasional maupun internasional, dan juga beberapa spesies baru yang telah dideskripsikan oleh beliau, yaitu Caridina kaili dan Caridina dali dari Danau Lindu. Kemudian yang terakhir, yang terbaru itu adalah Caridina clandestina ya, dari NAPU yang dipublikasikan pada jurnal Raffles Bulletin of Zoology. Baik, sepertinya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Ibu Dr. Anawati. Saya juga sampaikan kepada seluruh peserta webinar untuk dipersilakan jika ingin sambil mungkin menikmati minuman yang sudah disediakan.
menemani kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kepada Ibu Dr. Anawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada tuan rumah kita hari ini ya, kepada Yayasan Aksi Konservasi Celebica yang sudah mengundang saya di webinar ini, Mas Alfian dan seluruh jajarannya. Beruntung sekali kita punya Celebica karena meskipun usianya masih cukup muda, kalau diibaratkan manusia mungkin masih PAUD gitu ya, atau TK, tapi sudah aktif berkiprah di bidang konservasi dan riset biodiversitas. Jadi hari ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan mengenai perkembangan riset krustase air tawar, terutama dari famili Palaemonidae dan Atiidae di Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa dulu seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya lihat cukup banyak ya teman-teman dari universitas juga, ini ada dari UNER, dari UNTAN, dari Unsulbar, dari Unisma, dari Untirta dan lain-lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Karena sebenarnya saya juga malu sih kalau dibilang mau berbagi ilmu ya, sebenarnya lebih ke sharing saja, berbagi pengalaman yang sudah dikerjakan selama ini di Sulawesi Tengah. Mungkin bisa langsung di-share aja ya Mas Diki materinya. Iya baik Bu, akan dibantu share oleh host dari kegiatan webinar. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan, kalau Mas Diki ngomongnya ngobrol asik gitu ya, mengenai Diversity of Freshwater Stream, Caridea Atiidae and Palaemonidae, a Decade of Research in Central Sulawesi. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan penelitian udang air tawar di Sulawesi Tengah ini, boleh di next slide-nya. Jadi kalau kita lihat perkembangan penelitian udang air tawar di Sulawesi, sebenarnya ini tidak ada acuan yang baku ya, ada beberapa periode, tapi kalau saya melihatnya seperti yang tampil di layar ini. Jadi kita bisa membaginya menjadi sebelum tahun 1950, kemudian setelah itu antara tahun 1950 sampai tahun 2006-2007, kira-kira setengah abad. Kemudian 2006 sampai kalau tema kita pada hari ini mungkin lebih ke sini, yang 2006 sampai sekarang. Tapi kita tidak boleh melupakan sejarah, jadi alangkah baiknya kalau kita lihat dulu bagaimana sih perkembangan dari studi udang air tawar di Sulawesi sebelum 1950. Di next lagi, Mas. Jadi kalau untuk sejarahnya sendiri, sejak kapan sih orang mulai tertarik untuk meneliti udang air tawar di Sulawesi itu, bukan di Sulawesi Tengah ya, di Sulawesi secara keseluruhan, ini bisa kita tarik ke belakang ke cerita tentang spesies Atia wikii yang dideskripsi dari Danau Tondano di Sulawesi Utara, yang kemudian di kemudian hari Atia wiki ini berubah menjadi Caridina wikii. Jadi boleh dikata ini adalah menjadi titik awal dari studi mengenai udang air tawar di Sulawesi. Lanjut. Deman ini tahun 1892 boleh dikata sebagai
orang yang pertama mendeskripsikan mengenai dekapoda di Indonesia ya, termasuk di Sulawesi Tengah. Kemudian setelah itu disusul oleh beberapa peneliti-peneliti lain, ada Eva Woltrek, ada Jongru, ada Schenkel, dan lain-lain. Dan kemudian yang setelah itu adalah Holthuis. Holthuis ini adalah peneliti di Leiden, peneliti udang air tawar di Leiden, yang kemudian mempublikasikan mengenai krustase-krustase yang ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Nah, setelah Holthuis ini, next lagi Mas. Setelah Holthuis ini kemudian seperti blank gitu, blank. Jadi sebelum 1950 tadi ya, itu yang saya bilang terakhir di Holthuis. Kemudian setelah itu antara 1950 sampai 2006 atau kurang lebih setengah abad, itu betul-betul dia menjadi periode yang terabaikan. Maksudnya tidak ada laporan mengenai udang air tawar di Sulawesi di periode itu, di 2006. Nanti kemudian di tahun 2006 baru ada lagi orang yang mulai tertarik untuk mempelajari udang air tawar di Sulawesi Tengah. Next. Jadi ini yang saya bilang, jadi penelitian udang air tawar itu seperti tertidur lelap selama setengah abad ya. Tidak ada aktivitas apa-apa di situ selama setengah abad sampai di tahun 2006. Selanjutnya. Selanjutnya di tahun 2006-2007 ya, barulah ada lihat studi udang air tawar lagi di Sulawesi ketika Christina von Rintelen ini mempublikasikan tulisannya mengenai Freshwater Shrimp Spawn Association from an Inland Lake. Jadi Mbak Christina mendeskripsikan sebuah spesies baru, Caridina spongicola, yang berasal dari Danau Towuti. Tepatnya dia mengoleksinya tuh dari sini, dari outletnya Towuti. Dan yang unik dari spesies ini adalah bahwa Caridina spongicola ini punya asosiasi yang tidak bisa terpisahkan dengan spong yang hidup di dasar danau. Jadi dia hidupnya di dalam spong itu, gitu keunikannya. Nah, setelah ini merupakan salah satu bagian dari disertasinya Christina waktu itu, dan setelah itu beberapa tahun berikutnya, next lagi Mas, ada beberapa penelitian lagi mengenai udang air tawar di Sulawesi Tengah. Ini ditulis oleh Werner Klotz mengenai udang air tawar di sini, di daerah sini mana ya, Ampana. Waktu itu Klotz mendeskripsikan ulang, jadi dia bukan menemukan spesies baru, tapi dia mendescribe Caridina buhleri dan Caridina appendiculata dari Sulawesi Tengah. Next lagi, bisa agak cepat Mas di nextnya biar nggak terlalu lama ini nunggu. Nah, kemudian berikutnya ada lagi nih dari Pulau Peling. Kalau kita lihat di peta ya, ini adalah Pulau Sulawesi. Kemudian di sini ada Banggai Kepulauan. Nah, di Banggai Kepulauan itu pulau yang paling besarnya itu kita kenal dengan nama Pulau Peling. Nah, di Pulau Peling ini ditemukan lagi satu spesies baru pada tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2007 kalau nggak salah. Itu diberi nama dengan Caridina thomasi. Caridina thomasi ini karena sebenarnya waktu itu nggak nyangka kalau di situ ada Caridina. Jadi pada saat penelitinya itu mengoleksi moluska, ternyata ketemu sama Caridina gitu. Dan setelah Caridinanya dideskripsi, kemudian dikasih namalah Caridina thomasi karena
untuk memberi penghargaan kepada Thomas yang mengoleksi spesimen itu. Lanjut lagi. Ini juga ditulis oleh Christina dan Werner Klotz. Lanjut lagi. Ini beberapa lanjutannya adalah beberapa tulisan-tulisan lagi mengenai udang air tawar di Sulawesi. Sehingga kalau kita lihat ya daftar ini, kalau orang Sulawesi Tengah bilang, dorang-dorang saja yang meneliti. Maksudnya kita kemana dan gitu? Kita kemana orang yang ada di Sulawesi gitu? Kenapa orang lain tertarik untuk meneliti di tempat kita? Bisa di next lagi, Mas? Tapi kita sendiri seperti apa ya? Seperti tidak ada ketertarikan di situ gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih udang air tawar Sulawesi ini sangat menarik untuk dipelajari? Tadi sempat dijelaskan oleh Mas Diki ya di awal. Jadi next lagi. Jadi Sulawesi ini adalah Sulawesi ini adalah satu lokasi yang berada di wilayah Walase yang punya sejarah geologi yang sangat unik, sangat kompleks karena dia tidak pernah menjadi satu dengan paparan Sunda maupun dengan paparan Sahul gitu. Meskipun dia diapit oleh keduanya, dia diapit oleh paparan Sunda dan paparan Sahul, tapi dia nggak pernah menjadi satu dengan keduanya itu. Karenanya Pulau Sulawesi ini dan juga wilayah-wilayah Walase yang ada di sekitarnya itu punya banyak sekali hewan-hewan endemik, termasuk udang air tawarnya gitu. Terutama yang ada di danau ya kalau di Sulawesi. Next lagi. Nah, ini salah satu contohnya. Beberapa spesies yang umum ditemukan di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, itu tidak pernah ditemukan di Sulawesi. Seperti ini contohnya adalah Macrobrachium pilimanus. Ini adalah spesies yang saya koleksi waktu pulang kampung lalu beberapa tahun yang lalu ya ke tempat mertua saya. Ini adalah Macrobrachium pilimanus yang kita cuma temukan di sini aja. Adanya di Sumatera, kemudian ada di Jawa, dan ada di Kalimantan. Kita nggak pernah ketemu Macrobrachium pilimanus ini di Sulawesi, di Papua, atau di wilayah-wilayah Walase lainnya gitu. Selanjutnya, jadi ini wilayah penyebaran ya tadi dari Macrobrachium pilimanus. Selanjutnya lagi. Bertolak belakang dengan yang terjadi di Sulawesi ya. Kalau di Sulawesi ini banyak sekali spesies udang air tawar, terutama dari genus Caridina, yang hanya ditemukan di Sulawesi. Tadi Mas Diki sempat menyinggung bahwa ada 43 spesies Atiidae yang ada di Sulawesi yang endemik, dan ini terutama spesies-spesies yang terdistribusi di danau. Itu banyak sekali yang endemik, ada di Danau Malili, Uti, Mahalona, kemudian ada di Danau Poso, dan juga ada di Danau Lindu. Selanjutnya. Nah, kalau saya tadi bilang maksudnya yang penelitian dorang-dorang saja, dorang-dorang terus yang dari luar sana gitu. Nah, pada tahun 2011 penelitian mengenai taksonomi, ekologi maupun evolusi dari udang air tawar di Sulawesi ini mulai menggeliat di tahun 2011. Jadi next, waktu itu dua orang peneliti melakukan eksplorasi di Danau Lindu untuk menelusuri keberadaan satu spesies Caridina linduensis, karena Caridina linduensis ini pernah dilaporkan di tahun 1930-an ya, tapi setelah itu tidak ada cerita lagi tentang dia. Sebenarnya ini bukan dua orang peneliti ya, lebih tepatnya dibilang mahasiswa dan pembimbingnya gitu. Jadi yang satu mahasiswa, yang satunya lagi adalah pembimbingnya, ini Dr. Desi Wawor, guru saya. Jadi dan
dan kegiatan penelitian ini dilakukan pada saat saya melakukan melakukan penelitian untuk disertasi saya. Dan saya bilangnya sih tergelincir manis gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dari awal saya tidak punya background mengenai krustase. Kemudian saya juga ketika masuk ke IPB itu cita-citanya adalah penelitian amfibi, anura gitu ya. Membuat outline penelitian itu saya melamar ke IPB itu dengan anura gitu. Tapi ketika mencari pembimbing, ternyata tidak ada pembimbing yang mau membimbing anura gitu. Malah saya dijerumuskan dijerumuskan ke dunia frustase gitu ya. Tapi saya bilang terjerumus manis, kenapa? Karena tadi Mas Diki bilang kita tidak kenal maka tidak sayang. Seperti itu juga yang terjadi dengan saya. Tadinya saya tidak kenal dan krustase. Ketika kemudian saya mengenal krustase, akhirnya jadi jatuh cinta hingga sekarang. Dan beliau ini, Dr. Desi Wower inilah yang banyak sekali memindahkan ilmunya ke saya, terutama mengenai ilmu-ilmu taksonomi, ilmu-ilmu sampling di lapangan, ilmu-ilmu filosofi di balik studi-studi air tawar, udang air tawar yang kita lakukan gitu. Dan sampai sekarang kami tetap masih berhubungan baik, masih tetap menulis bareng, masih tetap penelitian bareng juga gitu. Next, selanjutnya. Kenapa waktu itu mencari Cardinal linduensis? Karena Cardinal linduensis ini pada saat dia dideskripsi tahun 1904 oleh Jongru, itu spesimennya kemudian disimpan di museum di Basel, jadi di National History Museum of Basel, dan tidak ada sama sekali spesimen Cardinal linduensis ini di Museum Zoologi Bogor. Jadi tersimpannya di Basel. Kenapa? Karena itu dikoleksi oleh Fritz Sarasang dan Paul Sarasang. Jadi dua orang ini adalah sepupu yang dulu pernah melakukan eksplorasi di Sulawesi, termasuk di Sulawesi Tengah. Dan dia mengoleksi beberapa biota-biota dari tempat kita, kemudian dikerjakan di Eropa gitu kebanyakan, di Jerman, di Swiss ya. Selanjutnya lagi. Nah, dalam eksplorasi yang dilakukan tersebut, ternyata diketahui bahwa Cardinal linduensis memang ditemukan di Danau Lindu, tapi pada saat itu juga ditemukan ada dua spesies lain yang sama sekali berbeda secara morfologi dengan Cardinal linduensis. Dan setelah melalui proses panjang, melalui deskripsi, pengamatan, dan publikasi, akhirnya terbitlah tulisan mengenai publikasi spesies baru ini yang waktu itu diberi nama dengan Caridina dali dan Caridina kaili. Kenapa dikasih nama Caridina dali? Karena pada saat dia dikoleksi, spesies ini banyak menggantung di akar-akar tanaman dali yang ada di pinggiran Danau Lindu. Sedangkan Caridina kaili ini adalah nama suku yang dominan menghuni di sekeliling Danau Lindu itu, sehingga kita memberi nama Caridina kaili itu sebagai penghormatan, penghargaan terhadap suku asli yang tinggal di situ. Dan pada saat ini terjadi, pada saat eksplorasi ini dilakukan, Caridina linduensis itu tidak terlalu banyak populasinya, dan pada 2011 itu belum ada ditemukan Macrobrachium lancastri yang tadi sempat disinggung di videonya Mas Diki sebagai satu spesies invasif ya, yang bersaing dengan si Caridina linduensis ini. Kalau dibandingkan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang tahun 2011 itu jauh sekali. 2011 kita cuma ketemu 2 spot Macrobrachium lancastri, kalau sekarang dia ada di seluruh danau. Kita kembali ke sini tadi, ke spesies baru ini tadi. Spesies baru ini disimpan sebagai holotype di Museum Zoologicum Bogoriense. Holotype-nya di sini. Sekarang dia udah nggak masuk ke LIPI, tapi dia masuknya ke BRIN ya. Kemudian sebagian para type-nya disimpan, selain disimpan di sini, di MZB, Museum Zoologicum Bogoriense, juga disimpan sebagian di Museum Natural History Museum di Singapura, Le Koncian. Dan ini adalah kode standar kalau spesies yang baru dideskripsi. Yang merah ini adalah holotype,
pita merah ini, sedangkan yang untuk pita kuning itu adalah untuk Aratai. Selanjutnya lagi. Nah, dalam tahun-tahun selanjutnya, eksplorasi ke beberapa daerah di Sulawesi Tengah itu cukup intensif dilakukan oleh terutama dari Universitas Tadulako ya, beberapa mahasiswa, dan dari hasil eksplorasi itu dilaporkan beberapa jenis udang air tawar dari famili Palemonidae dan Athiidae. Beberapa di antaranya mungkin bisa dilihat di bawah ini. Di next lagi, Mas. Ini ada udang air tawar dari Sungai Poboya, kemudian Sungai Poboya itu sungai yang ada di dalam Kota Palu sih. Di situ ditemukan ada 4 spesies, ada Caridina sulawesi, Laoegensis, Philadolidi, dan Philippes. Kemudian ini saya tidak masukin semua, hanya beberapa saja ya. Selanjutnya lagi ada Mas Diki Dwianto yang melaporkan pertama kalinya udang air tawar Macrobrachium scabriculum dari Batu Suya Donggala. Jadi Macrobrachium scabriculum ini kita nggak tahu kalau ternyata dia juga tersebar di Sulawesi Tengah, dan Mas Diki lah yang pertama kali melaporkan bahwa ada loh Macrobrachium scabriculum di Sulawesi Tengah gitu. Kemudian selanjutnya juga melaporkan udang-udang secara keseluruhan di Batu Suya tadi. Kemudian ada Puji Rahayu ini orang asli Labobo ini. Labobo itu adalah salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Banggai. Dan dari hasil penelitiannya Puji ini kemudian ternyata ditemukan meskipun pulaunya kecil tapi ada beberapa spesies yang ditemukan di situ. Kemudian ada Aswandi yang meneliti di Toli-Toli, ini yang menemukan Macrobrachium rosenbergii. Kemudian selanjutnya lagi ada Mas Diki juga nih yang membuat peta penyebaran dari Caridina sulawesi yang ada di Sulawesi ya. Kalau dilihat di sini titik-titiknya dia lumayan luas penyebarannya. Cuma kita tidak tahu apakah di utara ada juga atau tidak. Tugasnya Mas Diki nanti melanjutkan. Kemudian berikutnya ini adalah kolaborasi dari mahasiswa-mahasiswa kami yang kebetulan berasal dari pulau-pulau yang ada di Banggai Kepulauan. Jadi ada yang berasal dari Peling, ada yang berasal dari Pulau Bangkurung, ada yang dari Labobo, ada yang dari Pulau Banggai, dan kemudian terbitlah tulisan ini bersama Mas Diki mengenai udang-udang air tawar yang ada dari Kepulauan Banggai. Dan yang terakhir mungkin, lanjut lagi Mas. Yang terakhir ini adalah tahun 2003, awal 2003 kemarin, meskipun ini adalah spesimen yang dikoleksi dari tahun 2015 dan 2017 ya, jadi spesimennya sudah lama sekali tapi baru dipublikasikan. Ini adalah Caridina clandestina. Caridina clandestina ini adalah tulisan publikasi spesies baru dari kolaborasi dari peneliti dari Australia dan dari Jerman. Jadi kemudian juga dari BRIN, Ibu Desi Wowor ini pembimbing saya. Kemudian selanjutnya lagi Mas, yang untuk nama spesies baru ini kan sebenarnya adalah hak sepenuhnya daripada penemunya untuk memberi nama. Yang unik dari nama Caridina clandestina ini adalah bahwa pemberian namanya melibatkan masyarakat umum. Dalam hal ini adalah pendengar radio. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana prosesnya. Yang kita kenal juga dengan nama citizen science ya. Jadi next lagi Mas. Jadi citizen science ini kalau di dalam taksonomi awalnya para penelitinya ini menitipkan ke radio lokal Berlin untuk memberi pengumuman kepada pendengar radio. Jadi namanya adalah Inforadio vom RBB yang ada di Berlin. Kemudian radio ini memberikan deskripsi Caridina yang akan diberi nama. Jadi Caridina yang akan diberi nama ini apa sih profilnya gitu. Yang pertama adalah dia ditemukan di Lembah Napu, jadi suatu tempat yang terpencil lah ya, maksudnya terpencil itu karena dia ada di tengah-tengah pegunungan gitu ya. Kemudian
Yang kedua adalah dia memiliki dimorfisme morfologi yang sebelumnya belum pernah ditemukan pada spesies Atiidae yang lain, gitu, spesies Caridina yang lain. Jadi dia yang pertama teramati bahwa oh ternyata dia punya dimorfisme morfologi nih. Nah kemudian yang ketiga, berdasarkan deskripsi yang dibagikan oleh radionya itu, kemudian pendengar radio ini mengusulkan nama. Jadi terkumpullah sebanyak 97 usulan nama. Nama yang dipilih untuk diusulkan ini adalah nama yang diusulkan oleh Martin Ramler dari Berlin, ya, seorang pendengar radio dari Berlin. Nama yang dia usulkan itu adalah clandestina. Clandestina. Jadi clandestina ini berasal dari kata clandestinus yang dalam bahasa Latin itu berarti rahasia atau tersembunyi. Lah, kenapa kok bisa rahasia dan tersembunyi? Yang pertama adalah dia ditemukan di lembah Napu yang terpencil, ya. Jadi maksudnya tempat yang boleh dikata tempat yang rahasia gitu. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki dimorfisme morfologi yang sebelumnya belum pernah ditemukan, jadi dianggap sebagai rahasia juga. Akhirnya diterimalah usul dari si Martin ini, dan kemudian selanjutnya ditetapkanlah namanya. Semoga apa-apa yang kasihkan kepada. Akhirnya ditetapkanlah namanya sebagai Caridina clandestina, dan sudah dianggap sebagai nama yang valid ya sekarang. Lanjut, Mas. Jadi kalau istilah citizen science dalam Oxford English Dictionary itu didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh anggota masyarakat umum, seringkali bekerja sama atau di bawah arahan ilmuwan profesional dan lembaga ilmiah. Dan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penelitian ilmiah dan juga aksi-aksi konservasi. Jadi sudah banyak sekali diterapkan oleh beberapa badan, ya, termasuk misalnya untuk pendataan Elasmobranchii di Indonesia, amfibi, reptil, aves, dan lain-lain. Selanjutnya, Mas, lanjut lagi. Kemudian ada lagi istilah taksonomi integratif. Jadi tulisan tadi yang mendeskripsi spesies baru itu juga mengadopsi taksonomi integratif dalam mempublikasikan spesies baru tersebut. Di taksonomi integratif ini memadukan keahlian dalam taksonomi berbasis morfologi dan taksonomi berbasis molekuler, yang sebenarnya juga sudah luas digunakan ya, baik di hewan maupun di tumbuhan. Lanjut lagi, Mas. Nah, Caridina clandestina ini awalnya, ya, pada saat pertama kali dikoleksi, dia dianggap sebagai dua spesies yang berbeda. Kenapa? Karena berdasarkan karakter morfologi yang dimiliki, terutama pada bagian chelipednya, pada bagian capitnya itu, mereka punya morfologi yang sangat berbeda. Ada yang filter feeding, yang modelnya seperti ini, sitenya panjang-panjang. Kemudian ada yang mencari makan dengan cara scraping, ya, seperti ini. Dia punya site yang pendek-pendek, sehingga awalnya dianggap bahwa kedua morfologi ini adalah dua spesies yang berbeda. Next lagi, Mas. Namun dalam analisis molekuler, setelah dilakukan analisis molekuler menggunakan gen CO1 dan 16S, itu ternyata sama sekali tidak ada perbedaan genetik di antara kedua morfospesies tersebut. Jadi keduanya adalah satu, sehingga disimpulkan bahwa kedua morfospesies ini meskipun dengan morfologi yang sangat berbeda, mereka adalah spesies yang sama, yaitu Caridina clandestina. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana taksonomi integratif kita aplikasikan di dalam mempublikasikan satu spesies baru. Lanjut lagi, Mas. Nah, taksonomi integratif ini selain banyak diterapkan dalam proses publikasi spesies baru, juga
membantu memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam dunia taksonomi hewan, terutama untuk spesies-spesies yang kritik. Ini banyak yang terpecahkan dengan baik dengan taksonomi integratif ini. Next lagi. Nah, setelah 1 dekade berlalu, ya bahkan sudah hampir 2 dekade ini, kalau kita hitung tadi dari start point-nya tadi dari 2006, itu studi inventarisasi ekologi maupun evolusi udang air tawar yang berlangsung hingga saat ini masih membuka peluang yang sangat besar bagi ditemukannya jenis-jenis baru udang air tawar maupun laporan baru mengenai udang air tawar Sulawesi. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Celebica dalam upaya konservasi Caridina linduensis yang ada di Danau Lindu, ya, karena siapa lagi yang akan mengkonservasi kalau bukan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya boleh pantun, ya. Pantunnya itu, timun dipetik di bawah pohon terbesi. Cakepnya mana? Cakep, Bu. Cakep. Dibuat rujak, jangan lupa diberi rica. Biota endemik banyak di Sulawesi. Mari torang jaga bersama Celebica. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali kita sudah sama-sama simak pemaparan atau sharing ya dari Ibu Dr. Anawati yang berbagi tentang udang air tawar yang ada di Sulawesi. Jadi kita kemudian jadi tersadar ya bahwa dalam perjalanan penelitian atau studi tentang udang air tawar yang ada di Sulawesi itu sempat ada fase di mana jeda ya, atau ya, kalau kata Ibu Ana tadi tertidur lelap. Jadi antara tahun 1950 hingga 2006, kurang lebih hampir setengah abad ya, itu tidak ada penelitian tentang atau laporan tentang udang air tawar yang ada di Sulawesi. Nah, dan kemudian kita lihat tadi bahwa memang dari penelitian-penelitian yang ada tentang udang air tawar di Sulawesi itu memang masih didominasi dari kalangan peneliti yang berasal dari luar Indonesia ya. Nanti pada tahun 2011 baru kemudian ada peneliti yang mengerjakan udang air tawar, yang mana Ibu Ana itu menjadi volunteer ya dalam hal memulai studi tentang udang air tawar yang ada di Sulawesi. Nah, jadi tadi juga kalau Ibu Ana sampaikan tadi beliau tergelincir manis ke dalam topik tentang udang air tawar ini, maka kami yang pernah menimba ilmu ini juga ya semua kebagian jadi manis-manisnya juga. Nah, harapannya juga nanti ke depannya semakin banyak lagi yang bisa kebagian manisnya penelitian tentang udang air tawar yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke dalam sesi diskusi. Jadi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan pertanyaannya melalui chat atau jika ingin disampaikan bisa oh iya, ini baik ya, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Apakah saya langsung bacakan, Bu, atau? Ya, langsung dibacakan aja, Mas Oh Diki. iya, baik, Bu. Jadi ini pertanyaan dari ada ininya ya, dari Jayanti dari ITERA. Jadi pertanyaannya ini ada 3 pertanyaan plus ya satu nanti motivasi untuk semangat terus belajar. Jadi pertanyaan untuk pertama itu, mengapa udang air tawar di Sulawesi itu banyak yang didominasi oleh spesies-spesies yang endemik ya, terutama dari danau. Kemudian ya kaitannya dengan udang yang ada di Danau Lindu, itu apa faktor yang menyebabkan kaitan hubungannya dengan life history-nya, apakah itu berkaitan dengan mereka bisa menjadi endemik pada suatu danau tertentu atau bagaimana? Itu pertanyaannya, Bu.
Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Jayanti dari ITERA. Wah, pernah bertemu di tahun 2016 ya, Bu. Baik, yang pertama, mengapa udang air tawar di Sulawesi endemik, terutama di danau? Jadi kita tahu bahwa dalam proses evolusi ada salah satu faktor yang menjadi menjadi triggernya, yaitu adanya isolasi. Nah, terutama isolasi geografi. Nah, danau-danau di Sulawesi itu adalah beberapa di antaranya adalah danau purba yang sudah terisolasi sangat lama, sehingga hewan-hewan yang ada di dalamnya itu tidak mengalami lagi pertukaran genetik dengan saudara-saudaranya yang ada di Danau Lindu dan ada di danau-danau Malili. Itu semua udang air tawar yang masuk dalam genus Caridina itu adalah spesies yang endemik. Karena itu tadi sudah terisolasi sangat lama, sehingga evolusinya berjalan dengan sangat baik di situ. Dan kalaupun ada udang yang tidak endemik di situ, karena sekarang kasusnya danau-danau di Sulawesi itu hampir semua mengalami masalah yang sama ya, ada udang introduksi yaitu Macrobrachium lancastri, itu adalah spesies yang tidak sengaja, umumnya tidak sengaja terbawa pada saat dilakukan penebaran bibit ikan, sehingga bibit udangnya juga ikut di situ, sehingga akhirnya berkembang biak di situ. Dan seperti yang dialami di Danau Lindu sekarang yang sangat luar biasa, itu perkembangan Caridina Macrobrachium lancastrinya yang jadi topik penelitiannya Mas Diki dari Celebica ini. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan udang lindu menjadi berkembang? Apa ada hubungannya dengan life history? Kalau untuk life history udang-udang yang ada di Danau Lindu itu, Bu, mereka adalah udang-udang yang termasuk dalam kategori landlocked species. Landlocked species itu artinya spesies-spesies udang air tawar. Jadi sebenarnya udang itu kan secara siklus hidupnya secara ekologi kan, yang umumnya kita temukan di sungai ini terutama, misalnya kayak Macrobrachium rosenbergii, itu dia pada saat dia bertelur, kemudian telurnya sudah matang, itu akan dilepaskan ke air tawar untuk mengalir bersama air sungai, sehingga dia dibawa ke muara, dibawa ke laut, kemudian dia menetas di sana, dan setelah dia menetas menjadi zoea 1, zoea 2, dan seterusnya, itu secara perlahan-lahan akan kembali lagi ke air tawar untuk menghabiskan sisa hidupnya di air tawar. Itu yang kita sebut dengan udang-udang yang bersifat amphidromus. Nah, namun yang terjadi di Danau Lindu ini dan beberapa danau yang ada di Sulawesi Tengah itu, yang danau purba tadi, isolasi geografi menyebabkan mereka tidak bisa lagi dengan proses yang panjang tentunya ya, ratusan jutaan tahun, akhirnya mereka landlocked tadi, terkunci di air tawar gitu, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk melakukan migrasi, untuk melakukan spawning ke muara gitu. Jadi dia bertelurnya di air tawar di danau itu, dia menetaskan telurnya di situ, dia berkembang menjadi zoea di situ, berkembang menjadi juvenil, menjadi dewasa, tetap di Danau Lindu itu. Dan kemudian, waduh ini berat nih yang nomor 3 ini. Mohon berbagi satu filosofi yang bisa memberikan kami semangat untuk terus belajar. Jadi ini saya dapat dari guru saya ya Bu ya, dari Ibu Desi ini, bahwa pada saat kita ke lapangan, terutama pada saat kita ke lapangan, ataupun pada saat kita sedang melakukan pengamatan di laboratorium, sebenarnya itu adalah salah satu cara kita untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Apa ya maksudnya? Kita tahu kan bahwa ilmuwan itu kadang-kadang ketika dia tidak ke kiri sekali, dia tidak ke kanan sekali. Ke kiri sekali itu dalam artian kita bisa menjadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan karena terlalu logik, tapi bisa juga ke kanan sekali gitu. Nah, dengan belajar ke alam,
itu kita bisa bersyukur itu tadi, bahwa sebenarnya begitu banyak Tuhan kasih nikmat ke kita, tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat dalam tanda kutip ya Bu ya, nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan itu. Begitu juga pada saat kita melakukan pengamatan di laboratorium misalnya, begitu Tuhan menciptakan struktur, kita lihat mandibelnya Caridina saja tuh begitu strukturnya tuh begitu kompleks gitu. Betapa hebatnya yang menciptakan itu. Kira-kira begitu sih Bu ya. Mudah-mudahan karena itu filosofi yang saya juga terus, meskipun kami berbeda agama, kalau kebetulan pembimbing saya beliau Katolik dan Katolik yang taat gitu, jadi kita sering sharing dalam hal-hal seperti itu juga gitu. Makanya kenapa saya bilang beliau itu bukan, saya kok pengen nangis ya. Beliau bukan cuma guru di bidang penelitian ini saja, tapi juga guru dalam berbagai banyak hal. Jadi meskipun beliau kan orang Manado ya, termasuk sama kayak saya orang Sulawesi juga, kalau ngomong tuh gitu. Tapi begitu dia marah-marahin saya tuh besok udah hilang semua gitu. Sampai sekarang kami tetap berteman baik gitu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya Baik, kembalikan kepada Mas Diki. Ya baik, terima kasih kepada Bu Ana yang sudah menjawab pertanyaannya. Ya ini ada yang raise hand, ada Pak Witno dari Unanda. Jadi mungkin kalau mau disampaikan secara langsung, Pak Witno bisa untuk Ya, langsung baik. di-unmute ya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Suaranya jelas ya? Iya Jelas jelas. Pak, jelas. Oke, baik. Mohon izin Bu bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya dan ini sangat menarik untuk saya simak. Kebetulan saya dari Unanda, Bu Ibu. Dan kebetulan juga selain dari sebagai pengajar juga dari Unanda, juga beberapa terlibat di kegiatan-kegiatan konservasi juga. Cuma mungkin di luar daripada krustasea. Begini Bu, sekaitan dengan krustasea ini kan kalau kita lihat itu wilayahnya di WLWC sendiri itu saya belum tahu juga bagaimana sebenarnya kondisi sekarang gitu ya. Secara langsung itu dilihat dari segi ancaman misalkan. Apakah ada ancaman berupa aktivitas manusia itu sendiri khususnya untuk di 3 wilayah ini. Misalkan ada dari Danau Lindu, kemudian Danau Poso, dan juga di sektor danau di Touti. Nah, ini tentunya karena kalau kita lihat dari statusnya ya, mungkin sudah banyak yang sudah terancam punah, bahkan sudah punah gitu. Termasuk penelitian yang dilakukan oleh Diki kemarin ya, Diki di Danau Lindu. Kemudian itu satu pertanyaan terkait dengan ancamannya mungkin Bu. Kemudian dari 3 ini apakah ada kesamaan sebenarnya dari jenis-jenis udang yang ada di 3 wilayah danau ini Bu? Ini mungkin perlu di-sharing juga mungkin ke kita semuanya. Dan sekaitan dengan keberlangsungannya ini tentu mungkin butuh kiat-kiat atau saran-saran dari Ibu selaku mungkin pegiat juga ya, sekaligus peneliti juga sekaitan dengan krustasea Bu. Bagaimana kegiatan atau upaya untuk melakukan daripada konservasi udang-udang di 3 wilayah danau ini khususnya gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih, kasih Pak Pak Witno. Silakan kepada Ibu Ana kalau mau ditanggapi langsung Bu. Baik, terima kasih Mas Diki. Jadi menarik sekali nih pertanyaannya Pak Witno ya, dari Unanda. Di Sulawesi dari ketiga danau ini Pak, Danau Lindu, Danau Poso, dan Danau Malili, mereka tidak punya sharing spesies. Dalam artian di Danau Poso tidak ada satupun spesies udang air tawarnya, Caridinanya, yang sama dengan di Danau Lindu. Begitu juga apa yang ada di danau-danau di Malili itu tidak pernah kita temukan di Danau Poso.
Jadi kembali lagi tadi itu adalah hasil dari proses evolusi yang lama dan isolasi geografi yang sudah sangat lama di antara mereka, sehingga tidak ada satu spesies yang sama. Bahkan melalui analisis kekerabatan, sayangnya saya tidak bisa sharing di sini, tapi itu tidak pernah dipublikasikan. Berdasarkan analisis kekerabatan antara udang air tawar yang ada di Danau Malili, Danau Poso, dan Danau Lindo itu udang-udangnya jauh, kekerabatannya lebih jauh. Maksudnya Poso sama Malili lebih dekat, tapi Lindo ini dia kayak terpisah sendiri gitu dengan kedua danau tadi gitu. Tapi sekali lagi tidak ada satu pun sharing spesies. Jadi tidak ada spesies yang sama yang kita temukan di antara ketiga danau tersebut. Kemudian ini ada dari Pak Hairil Ikramullah nih, Mas Diki. Bisa langsung saya jawab aja, Mas Diki, nih di chat ini kayaknya. Oh iya Bu, Iya. bisa langsung dijawab Bu. Iya. Silakan. Jadi Pak Hairil bertanya mengenai adanya perbedaan morfologi pada satu spesies, tapi secara genetik ternyata sama. Jadi kembali lagi juga kita berbicara tentang evolusi ya Pak ya. Maksudnya ketika evolusi itu terjadi, biasanya kan dia nggak langsung jadi spesies yang berbeda ya. Biasanya dia jadi subspesies dulu gitu, berdasarkan cari makannya dan lain-lain. Nah, seperti itu juga tadi yang terjadi pada Caridina clandestina gitu. Caridina clandestina sekilas gitu, mereka beda sekali gitu berdasarkan bentuk kakinya gitu. Tapi kemudian setelah dianalisis secara molekuler, ternyata sama sekali bukan spesies yang berbeda. Sama halnya dengan spesies yang di Lindu tadi, yang ada saya share tadi, ada 3 spesies di Lindu. Sekarang mungkin kita bisa bilang bahwa oh dia ada 3 spesies di Lindu ini gitu. Tapi kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan mungkin Mas Diki melakukan analisis molekuler di spesies itu, kemudian ternyata oh ternyata mereka spesies yang sama kok gitu. Kan bisa